Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azhara Madina, NPM 10 111 7099. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini perkenalkan saya untuk menjelaskan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengukuran Stres Kerja pada Pegawai Non-Dosen. Dimulai dari pendahuluannya sendiri, pengertian dari K3 berdasarkan ILO dan juga WHO mendefinisikan bahwa K3 sebagai konsep untuk mengendalikan hazard di tempat kerja, di mana salah satu hazard di tempat kerja adalah hazard psikososial. Contoh dari hazard psikososial sendiri adalah stres kerja. Stres kerja ini sudah banyak di dunia maupun di Indonesia, di mana hazard dari stres kerja ini sendiri dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah konten kerja yang berisi dari isi dan juga konsep pekerjaan. Lalu yang kedua adalah konteks kerja yang berisi dari peran pekerja, yang dimana peran pekerja sendiri dipengaruhi oleh faktor sosiodemografi dan juga individual yang memiliki contoh faktor usia, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan juga masa kerja. Di mana di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung sendiri, pada pegawai bukan dosennya memiliki perbedaan karakteristik dan juga belum adanya stres kerja di data stres kerja di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Sehingga pada artikel ini saya akan mencari dari apakah ada hubungan antara faktor demografi atau faktor sosiodemografi terhadap kejadian stres kerja. Di mana dari kerangka pemikirannya sendiri bahwa faktor sosiodemografi dan juga individual akan berpengaruh atau memengaruhi dari konten dan juga konteks kerja, sehingga keduanya nanti akan memicu terjadinya munculnya stres kerja di tempat kerja. Di mana pada metode penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan desain penelitian cross-seksional dan menggunakan kuesioner diagnosis stres kerja Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018. Di mana subjek penelitiannya meliputi pegawai non-dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yang meliputi staf administrasi, laboran, tata laksana, koperasi dan juga SOS, serta staf keamanan. Besar sampelnya terdapat 66 orang, namun dari yang penelitian ini hanya mendapatkan 43 orang responden dikarenakan adanya pengaruh dari masa pandemi ini. Di mana dari kriteria inklusinya sendiri yaitu adalah pegawai bukan dosen yang bekerja di Fakultas Kedokteran Universitas Bandung dan juga pegawai bukan dosen yang dapat membaca dan juga menulis. Kriteria inklusinya meliputi pegawai bukan dosen yang memiliki penyakit kronis saluran pencernaan, saluran pernapasan, kulit dan juga sendi. Di mana pada penelitian ini sudah dilakukan persetujuan etik oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dengan nomor 80 garis miring EPK Unisba garis miring 10 dan garis miring 2020. Di mana pada penelitian ini juga sudah menggunakan aspek etik dari respect of person atau autonomy, beneficent, non maleficent, justice dan juga kerahasiaan. Dari hasil karakteristik respondennya didapatkan bahwa karakteristik pegawai bukan dosen sebagian besar berusia 26-35 tahun, berjenis kelamin pria, dengan status menikah, dan juga tingkat pendidikan SMA dengan masa kerja kurang dari 5 tahun, dan juga memiliki stres kerja tingkat stres sedang. Di mana dari hasil hubungan karakteristik pegawai dengan stres kerja yang menggunakan uji Kruskal-Wallis dan juga Visser, didapatkan bahwa nilai P-nya itu sama dengan nilai P-nya itu lebih dari 0,5 yang artinya tidak adanya hubungan antara karakteristik pegawai dengan stres kerja. Pada penelitian ini juga sudah didukung dari beberapa penelitian dari tingkat stres kerja yang mendapatkan stres sedang, dari hubungan karakteristik karakteristik pegawai dengan kejadian stres kerja, dari usia, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat pendidikan dan masa kerja yang tidak memiliki hubungan terhadap atau dengan adanya kejadian stres kerja. Di mana kita ketahui sendiri bahwa faktor individual ini bukan hanya dipengaruhi oleh 5 faktor tersebut, namun bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga faktor tersebut menjadi perancu dan juga keterbatasan pada penelitian ini. Di mana pada kesimpulannya, yang pertama, tingkat stres kerja pada pegawai bukan dosen sebagian besar berada di tingkat stres sedang. Karakteristik pegawai yang meliputi usia, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan juga masa kerja, tidak berhubungan dengan kejadian stres kerja pada pegawai bukan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung.
Kita ketahui juga, stres kerja selain dapat disebabkan oleh faktor individu, faktor pekerjaan pun berperan. Seperti apa? Faktor pekerjaan meliputi hubungan interpersonal, pengembangan karir, peran dalam pekerjaan, dan juga kondisi serta lingkungan kerja. Sekian dari pemaparan artikel ilmiah saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.